Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vika. Aku dari Universitas Mercu Buana. Di sini aku akan mempresentasikan tugas besar aku dengan judul pemilihan minyak pelumas atau oli pada kendaraan bermotor. Dalam mata kuliah kimia bahan, aku akan membahas tentang pemakaian oli pada kendaraan bermotor. Nah, minyak pelumas atau oli adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan. Itu yang pertama. Lalu bisa dipilihkan atau berdasarkan parameter SAE yang disesuaikan dengan spesifikasi mesin yang biasanya tertulis pada 5W50 atau 15W50, bisa juga di 5W50. Maksudnya 15W50 seperti kayak tingkat kekentalan pada oli tersebut. Misalnya kalau oli mencapai angka 50 dan masih bisa pada suhu 15 derajat. Seperti itu. Nah, mengetahui hukum kualitas dari pelumas yang kita gunakan yaitu sertifikasi API atau API. API itu apa? Kepanjangannya dari American Petroleum Institute. Lalu salah satu perawatan yang harus dilakukan agar mesin kendaraan bermotor harus bekerja dengan baik adalah melakukan pergantian pelumas. Contohnya misalnya setiap bulan pemakaian motor yang kita pakai sehari-hari untuk bekerja, untuk berjarak jauh, itu mesti diservis atau diganti olinya. Terus, nah, untuk mengganti oli tersebut, di sini aku akan ngejelasin bukan sembarangan untuk ganti. Biasanya di motor itu ada seri tahun yang menentukan oli itu layak dipakai untuk motor tersebut atau tidak. Nah, fungsi pelumas atau oli yaitu seperti contohnya pendingin pada kendaraan bermotor untuk melindungi dari karat atau korosi karena air atau biasanya tuh kita kalau lagi di jalan itu kan banjir atau apa. Nah, oli tersebut untuk mengantisipasi untuk melindungi dari karat tersebut. Nah, pembersih bisa juga untuk menjadi pembersih dan penutup celah pada dinding mesin. Jadi di mesin itu kalau kita kasih oli melindungi dari air atau karat masih seperti itu. Nah, peruntukan dan kualitas pelumas biasanya digunakan untuk pelumas mesin bensin atau diesel itu seperti 2 tak atau 4 tak, peralatan, industri dan sebagainya. Nah, lalu ditunjukkan oleh kode API dengan diikuti oleh tingkat. Contoh API atau SL, kode S atau Spark menandakan pelumas mesin untuk bensin. Nah, kalau yang dua kategori API, kendaraan berbahan mesin dan kendaraan berbahan diesel. Nah, lalu API servis pelumas mesin mobil berbahan bakar bensin itu ada macam-macamnya seperti SL, SC, SH, SF, SE, SD, terus SC dan kodenya itu ada SB dan SA. Nah, di sini aku akan jelasin SL itu biasanya dapat dipakai untuk semua mesin mobil berteknologi baru dan sebelumnya. Lalu SC itu digunakan untuk mesin kendaraan tahun 2001 dan sebelumnya. Jadi untuk kendaraan yang di atas 2001 itu nggak bisa pakai yang AP-nya SC. Lalu yang SH untuk mesin kendaraan dari tahun 1996 sebelumnya. Kalau SG untuk mesin kendaraan dari tahun 1993 dan sebelumnya. Jadi SF untuk mesin kendaraan tahun 98 dan sebelumnya. Lalu di sini ada SE untuk mesin kendaraan tahun 1979 sebelumnya juga. Lalu SD juga dari 1971 sampai sebelumnya. Jadi kalau di atas 971 itu udah nggak bisa pakai yang SD. SC itu dari 967 sampai mundur ke belakang. Lalu SB dan SA sudah tidak direkomendasikan kembali. Nah, di sini aku akan bahas API servis pelumas mesin mobil diesel American Petroleum Institute. Nah, di sini ada C1-4 itu diperkenalkan pada tanggal 5 September 2002 untuk mesin 4 tak. Lalu CH-4 diperkenalkan pada tahun 98 untuk mesin 4 tak kecepatan tingkat tinggi. Lalu CF4 diperkenalkan pada tahun 90 untuk mesin 4 tak kecepatan yang sangat tinggi juga dengan turbo, charger maupun gas buang biasa. Lalu CF-2 diperkenalkan tahun 1994 untuk mesin beban berat 2 tak.
Lalu CF diperkenalkan pada tahun 1994 untuk kendaraan off-road. CE dikenalkan tahun 1987 untuk mesin 4 tak. CD-2 diperkenalkan pada tahun 1987 untuk mesin 2 tak juga. Lalu CD diperkenalkan pada tahun 1955 untuk mesin turbocharger maupun gas buang biasa. Kalau CC untuk mesin. Nah, di sini ada zat kimia juga nih. Dalam oli tersebut ada kandungan zat kimia apa aja sih yang terdapat pada oli motor tersebut? Nah, pelumas dibuat dari bahan base oil dan aditif. Base oil merupakan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan pelumas. Lalu kandungannya sebesar 90% dari total volume pelumas. Base oil ini berfungsi untuk memberikan sifat dasar pelumas, khususnya untuk kekentalannya. Jadi pelumas itu masih menggunakan minyak bumi, misalnya minyak jarak. Nah, sekarang pelumas sudah menggunakan base oil yang dicampurkan dengan aditif dalam jumlah yang sedikit. Kata Brahma dalam acara Pertamina dari Lubrication Workshop-nya. Nah, menurut JR Technical juga nih, ada spesialis HSD Engine Oil dari PT Pertamina Lubricant juga mengungkapkan bahwa oil yang saat digunakan di semua motor memiliki kandungan aditif yang berfungsi untuk membentuk sifat pelumas yang diinginkan. Nah, kemudian aditif pada oil hanya ditambah dalam jumlah yang relatif sedikit. Prosesnya pencampuran ini dilakukan berdasarkan reaksi kimianya, yaitu yang menghasilkan satu jenis senyawa kimia dengan sifat pelumas yang diinginkan pada operasi pelumasan. Zat yang terdapat dalam oil itu ada 9 dalam pelumas itu, yaitu seperti antioksidan, deterjen, dispersan atau anti karat, anti korosi, serta anti wear, extreme pressure, dan power point depression. Nah, antioksidan itu mencegah terjadinya oksidasi pada molekul pelumas. Kalau deterjen menjaga permukaan metal bebas dari kotoran. Lalu dispersion itu mengendalikan kotoran atau kontaminan agar terdispersi secara merata dalam pelumas. Lalu anti karat atau korosi mencegah terjadinya korosi yang karat pada bagian metal yang berhubungan dengan pelumasnya. Lalu anti wear atau extreme pressure mencegah gesekan dan keausan bagi mesin yang dalam kondisi boundary lubrication. Lalu power point depression itu menentukan titik beku pelumas agar mudah mengalir pada suhu yang rendah. Nah, api servis ganda itu apa sih? Api servis itu pemilihan kekentalan pelumas. Jadi petunjuk SAE grade pelumas motor atau kendaraan. Jadi SAE itu Society of Automatic Engineer. Nah, di mana ada 3 oli nih yang kita tahu itu. Yang pertama multigrade yang harus kita tahu gitu. Yang pertama multigrade, yang kedua monograde oil, oli 1 SAE15 atau yang encer itu yang 15 encer. Lalu yang oli 2 SAE50 itu kental. Nah, yang ketiga itu SAE15W. Biasanya yang kalau oli itu ada W-nya itu biasanya dipakai di musim dingin, kayak contohnya di Eropa seperti itu. 15W, W itu winter. 15W 50 multigrade, semua oli di atas oli 1 SAE15 akan lebih kental karena dinginnya oli, seperti itu. Lalu kalau SAE50 dapat membeku karena asalnya sudah kental. Oli 3 SAE15W50 kekentalannya akan sama dengan oli 1 atau SAE15. Lalu gimana untuk ruang kerja teknologi? Di dalam ruang lingkup pelumas itu di dalam teknologi lebih stabil pada temperatur tinggi atau less volatile, sehingga kadar penguapannya itu sangat rendah sekali. Lalu untuk mengontrol mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin, bisa juga untuk sirkulasi lebih lancar pada waktu start pagi atau cuaca dingin. Nah, di sini aku akan bahas kelebihan oli. Oli itu ada 2, yaitu oli sintetis dan oli mineral. Oli sintetis itu biasanya akan relatif lebih stabil pada temperatur tinggi karena oli sintesis ini tidak mudah menguap, sehingga kadar penguapan pada oli sintesis
ini sangat rendah sekali. Lalu untuk kekurangannya dari oli sintesis ini adalah bila dilihat dari harga olinya, pada umur harga oli sintesis akan lebih mahal dibandingkan dengan oli mineral. Tetapi kalau kelebihan dari oli mineral, saat mesin dalam keadaan baru, maka dianjurkan untuk menggunakan oli mineral karena struktur oli mineral yang tidak rata akan dapat membuat komponen-komponen di dalam mesin saling mengkikis satu sama lain, sehingga pada mesin baru atau komponen yang ada di dalamnya dapat berkaitan satu sama lain dengan keadaan tepat dan harga saling beradaptasi dengan mekanismenya. Harga oli ini lebih murah dibandingin oli sintesis. Nah, kekurangan dari oli mineral ini, struktur molekulnya pada oli mineral tidak seimbang. Oli mineral dapat meninggalkan kerak di mesin. Biasanya pada item-item sih kalau misalnya kita lihat di motor, kalau kita pakai oli mineral biasanya akan ada kekentalan yang masih menempel, yang susah untuk dibersihkan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi saya. Semoga tugas besar saya ini dapat dipahami bagi yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.